Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na ma 'allamtana wa zidna 'ilma wa arina al-haqqa haqqan wa rzuqna ittiba'ahu wa al-batila batilan wa rzuqna ijtinabah waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah wa dakhilna bi rahmatika fi ibadika as-salihin wa akhrijna min dhulumatil jahli wal wahmi ila anwaril ma'rifati wal ilmi ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan insyaallah kajian kita Umdatul Ahkam. Untuk malam hari ini bahasan kita sampai hadis yang 185. Ana bacakan dulu teks dari hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bil fid darain amin. An Aisyah radhiyallahu anha qalat kana yakunu alayya shaum min Ramadan fama astati'u an aqdiya illa fi Sya'ban. Wa qawlu fi hadis Aisyah kana yakunu alayya shaum min Ramadan fama astati'u an aqdiya illa fi Sya'ban. Mohon dibacakan, tafadhal. Hadis 185. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis 185 dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, aku masih mempunyai tanggungan puasa pada bulan Ramadan dan aku tidak dapat mengqadanya kecuali di bulan Sya'ban. Baik. Ini hadis berkaitan bahasanya tentang masalah kapan batas terakhir umat Islam dia harus mengqadha puasa Ramadannya. Apakah diharuskan saat habis Ramadan kemudian masuk bulan Syawal? Apakah semua hutang puasa Ramadannya haruskah lunas saat itu? Ataukah bisa untuk ditunda karena suatu sebab? Maka inilah jawabannya. Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin, istri Nabi Muhammad SAW, beliau mengatakan kana yakunu alayya shaum Ramadan. Dulu ana punya hutang puasa Ramadan. Fama astati'u an aqdiya illa fi Sya'ban. Ana enggak bisa untuk mengqadanya. Enggak bisa untuk bayar puasanya. Maksud di sini bayar adalah puasa dibayar dengan puasa. Ana nggak bisa untuk mengqadha puasa kecuali di bulan Sya'ban. Kecuali di bulan Sya'ban. Tentunya untuk bulan Sya'ban urutannya adalah sebelum Ramadan. Rajab, Sya'ban, baru kemudian Ramadan. Berarti disimpulkan bahwa untuk puasa tahun kemarin, kemudian ternyata kita punya hutang puasa berapa hari, maka batas terakhirnya kita bisa untuk mengqadhanya itu adalah sebelum masuknya Ramadan tahun 2026. Harus lunas semuanya sebelum masuk bulan Ramadan. Aisyah radhiyallahu anha, beliau bisa mengqadainya illa fi Sya'ban, hanya di Sya'ban saja beliau bisa mengqadainya karena mungkin kesibukan beliau, karena mungkin ada suatu prioritas yang lain dalam berkhidmah terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu inti pembahasan yang ada dalam hadis ini. Lanjut. Syarah hadis. Perkataannya di dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, aku masih mempunyai tanggungan puasa pada bulan Ramadan
dan aku tidak dapat mengqadanya kecuali di bulan Sya'ban. Di dalam hadis di atas terdapat penjelasan tentang bolehnya menunda qada puasa Ramadan selama waktunya tidak semakin menyempit. Akan tetapi hal itu tidak sepantasnya dilakukan kecuali karena ada suatu uzur. Baik, kita perhatikan di sini. Fihi jawazu ta'khir qada'i Ramadan ma lam yadiqil waqt. Di dalam hadis 180 berapa tadi? 185 terdapat suatu kesimpulan tentang jawazu ta'khir qada'i shaumi Ramadan. Tentang adanya kebolehan untuk mengakhirkan mengqadai puasa di bulan Ramadan malam yadiqil waqt, selama waktu tidak sempit. Kalau waktu sempit apalagi nggak cukup untuk bayar puasanya, maka tidak diperbolehkan. Kita punya hutang puasa 6 hari, sedangkan Ramadan tinggal 3 hari lagi. Maka yang bisa kita qadain hanya 3 saja. Yang 3-nya lagi dikemanakan? Ini yang bermasalah. Berarti di saat kita itu mau mengakhirkan mengqadha puasa di bulan Ramadan, maka perlu untuk perhatikan di antaranya berapakah jarak antar Ramadan dengan jumlah hutang puasa kita. Jangan sampai jarak antara hari sebelum Ramadan lebih sedikit daripada hutang puasa kita. Sehingga nanti sebagian di antara hutang puasa bisa kita qadain, sedangkan yang sebelumnya sudah masuk di Ramadan tahun berikutnya. Di sini sampaikan bahwa wala yanbaghi dzalika illa li'udhrin. Hal ini mengakhirkan mengqadha puasa bulan Ramadan tidak seyogyanya diakhirkan kecuali karena faktor uzur. Kalau dibilang nggak seyogyanya, maka artinya nggak pantas. Maka artinya nggak pas sama sekali. Padahal kesempatan yang diberikan oleh Allah sejak kita selesai bulan Ramadan, kemudian masuk di bulan Syawal sampai tahun berikutnya, Sya'ban tahun berikutnya. Sangat lamanya bukan main. Sehingga di saat sudah mau masuk bulan Ramadan berikutnya, ternyata puasa belum terbayarkan. Dan kalau toh bukan karena uzur, maka layam bagi. Ini enggak seyogyanya. Enggak pantas untuk kita kerjakan. Berarti kalau toh misalnya tanpa ada suatu umur, kita nunda-nunda membayar puasa di bulan Ramadan hutang kita, maka ada keteledoran yang kita miliki. Aisyah radhiyallahu anha, beliau li'udhrin, karena ada suatu uzur. Sebagian dan riwayat bahwa beliau sibuk untuk berkhidmah terhadap Nabi Muhammad SAW. Ada prioritas tersendiri. Dan beliau bisa mengqadhanya adalah illa fi Sya'ban. Hanya bisa mengqadhanya di saat bulan Sya'ban. Apakah mengqadha sampai terakhir di bulan Sya'ban merupakan suatu tindakan, suatu kemungkaran, apalagi karena faktor uzur? Bukan suatu hal yang mungkar. Kok tahu bukan suatu hal yang mungkar? Bagaimana? Aisyah mengerjakannya. Beliau adalah istri Nabi Muhammad SAW. Di saat Nabi Muhammad beliau hidup, zaman tasyri', pensyariatan agama Islam itu ada. Sehingga kalau misalnya hal yang dikerjakan oleh Aisyah adalah suatu hal yang mungkar, Allah akan menegurnya melalui Nabi Muhammad SAW. Artinya di saat beliau ternyata mengakhirkan sampai bulan Sya'ban, berarti tindakan ini adalah legal secara syariah. Berarti diperbolehkan. Tetapi tidak seyogyanya diakhirkan kecuali karena faktor uzur. Kesempatan banyak, sehat walafiat, gak sibuk-sibuk banget. Puasa ternyata belum diqadai. Orang yang tidak mengqadai sampai masuk bulan berikutnya tanpa ada suatu uzur,
berarti itu adalah keteledoran. Kalau tidak karena uzur maka athim. Kata para ulama, maka hukumnya adalah berdosa. Kenapa kau berdosa? Karena mengakhirkan suatu kewajiban sampai masuk kewajiban di tahun berikutnya. Semoga ini tidak terjadi pada diri kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sehingga perlu untuk kita bila-bilain untuk kita hitung berapa utang ana ya. Oh, utang ana tahun kemarin Ramadan itu adalah 4 hari. Maka silahkan untuk segera dicicil. Silahkan untuk segera diangsur hutang-hutangnya. Apakah diharuskan harus berturut-turut sebagaimana Ramadan? Tidak diharuskan berturut-turut. Kata sahabat Abbas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwa di saat Allah Subhanahu wa taala dia berfirman fa'idtum min ayyamin ukhar, orang yang safar ataupun yang sakit, maka di saat dia nggak bisa untuk berpuasa, kata Allah Subhanahu wa taala fa'idtum min ayyamin ukhar, maka hendaklah diganti puasanya di hari yang lainnya. Allah hanya mengatakan diganti ataupun diqada di kesempatan ataupun hari yang lainnya. Di situ nggak ada suatu pernyataan tentang itu berturut-turut ataukah tentang untuk dipisahkan. Sehingga sahabat Abbas boleh mengatakan bahwa tidak disyaratkan mengqadha puasa Ramadan dengan cara berturut-turut, enggak syarat. Artinya kalau misalnya berturut-turut 4 hari ini berat, silakan untuk dipisah-pisah. Berhubung mungkin sebagian di antara anggota keluarga mereka ada yang puasa Senin Kemis, silakan untuk berbarengan dengan mereka. Biar lebih ringan. Karena kalau berbarengan, kita nggak merasa ini kita berjuang sendirian. Nggak perlu untuk mencari bahan bukaan sendirian. Karena istri yang masak untuk suaminya. Kadang-kadang dia yang berusaha untuk mencari bahan bukaan untuk suaminya. Karena di samping berkhidmah terhadap suami, karena kebetulan dia pun sedang puasa Senin Kamis. Oleh karena itu silakan untuk diangsur, baik mungkin berturut-turut ataupun mungkin 1 hari Senin, 1 hari Kamis, 1 hari Senin, 1 hari Kamis, total 4 hari. Selesai urusan. Sudah nggak ada tanggungan puasa lagi. Ini adalah yang paling aman. Bukan ditunda sampai di tahun berikutnya, kemudian baru bingung ini gimana ini. Hutang puasa ana masih 4 hari, sedangkan besok sudah mau Ramadan. Maka kalau ngakhirkan adalah karena faktor uzur, maka dia nggak berdosa. Tetapi kalau tanpa ada suatu uzur, maka dia azim, maka dia berdosa. Lanjut. Oleh karena itu disebutkan di dalam sebagian riwayat karena kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu karena Aisyah radhiyallahu anha adalah istri yang paling beliau cintai. Iya, sehingga Aisyah radhiyallahu anha beliau prioritas untuk berkhidmah terhadap Nabi Muhammad SAW. Kemudian berhubung untuk mengqadha puasa Ramadannya tidak diharuskan segera, sehingga kemudian beliau mengakhirkan sampai bulan Syawal, artinya sebelum masuk kewajiban puasa Ramadan di tahun berikutnya. Berarti ada sebagian di antara skala prioritas yang perlu untuk dikedepankan di saat melaksanakan suatu hal. Di sini Aisyah radhiyallahu anha beliau mengatakan bahwa di sini disampaikan bahwa li'anna kanat ahabban nisa'ihi ilaihi. Karena Aisyah radhiyallahu anha beliau adalah istri beliau yang sangat beliau cintai. Apakah karena mungkin alasannya hubungan suami istri ataukah bagaimana Allahu alam. Tapi yang jelas pernyataan tentang adanya Aisyah radhiyallahu anha beliau adalah istri yang sangat dicintai Nabi Muhammad SAW adalah suatu pernyataan yang benar. Nah, lanjut. Akan tetapi jika seseorang menunda qada puasa Ramadan sampai datang bulan Ramadan berikutnya tanpa ada suatu uzur, maka itu tidak boleh. Dan di samping mengqada puasa, dia wajib memberi makanan setiap harinya sekadar 1 mud
disebabkan dia menunda qada puasa tersebut. Namun harus diperhatikan bahwa mempercepat qada puasa Ramadan adalah lebih baik dan lebih utama. Tadi ini berkaitan dengan masalah mengakhirkan mengqada puasa di bulan Ramadan karena kalau suatu uzur diperbolehkan. Ada orang sakit di saat Ramadan tahun 2025. Dia punya hutang puasa sekitar 7 hari. Syawal sakit, Dzulqa'dah sakit, kemudian Dzulhijjah sakit, Muharram, Safar, Rabiul Awwal, Rabiul Akhir, Rabiul Akhir, Rajab, Sya'ban, datang puasa tahun berikutnya. Masih dalam kondisi sakit. Masih dalam kondisi sakit. Artinya orang ini tidak bisa untuk mengqadha puasanya pasca Ramadan tahun 2025. Berarti dia punya uzur yang syar'i. Dalam keadaan begitu, dia nggak jadi masalah mengakhirkan walaupun tak sampai masuk Ramadan berikutnya. Karena kenapa? Karena ada suatu uzur yang syar'i. Tetapi kalau nggak ada uzur syar'i, maka lam yajuz, nggak diperbolehkan. Sebagian dari ungkapan para ulama adalah athim. Orang tersebut bisa mengakhirkan mengqadha puasa di bulan Ramadan sampai masuk Ramadan berikutnya, maka dia berdosa kalau memang tanpa ada suatu uzur. Apalagi kenapa antum kok enggak segera mengqadha puasanya? Masih bad mood. Masih bad mood, dia enggak segera untuk mengqadha puasa Ramadannya. Kalau kita mau beribadah kepada Allah, nunggu moodnya, khawatir enggak mood. Karena kita itu hidup dipenuhi dengan masalah, dipenuhi dengan masalah. Kalau kita ibadah, nunggu sampai lega hati, sedangkan waktunya sudah jatuh tempo, khawatir nggak akan mood sama sekali. Yang kita harapkan adalah mood ataupun nggak mood, sedangkan kewajiban telah datang, laksanakan saja. Siapa tahu dengan dekatkan diri pada Allah, hati lega, yang sebelumnya mungkin nggak mood, sebelumnya mungkin marah-marahan, sebelumnya mungkin cemberut saja, bisa dia habis ibadah. Siapa tahu hatinya lapang. Kan begitu harapannya. Jangan ngarep mood untuk bisa beribadah kepada Allah. Mood gak mood, ibadah sudah waktunya datang, kita laksanakan saja. Kalau nunggu sampai mood, sedangkan masalah kita dengan istri belum selesai, tetangga pun datang membawa suatu permasalahan, hutang pun datang membawa untuk ditagih. Kalau ibadah nunggu mood, maka nggak akan bisa ibadah. Nggak akan bisa ibadah. Justru kalau kita punya masalah ataupun dalam keadaan bahagia, ibadah tetap jalan terus. Ibadah tetap jalan terus. Nggak perlu untuk nunggu sampai mood. Karena kewajiban dibebankan oleh Allah tidak tergantung moodnya kita. Kalau kewajiban telah tiba, maka segera untuk dilaksanakan tanpa nunggu mut-mutan. Tanpa nunggu mut-mutan. Lanjut. Hadis 186. Sebentar. Tadi ini disampaikan di sini. Sebentar. Baik, nah ini diantara yang perlu untuk lebih kita perjelas. Orang yang tadi itu dia mengakhirkan puasa, mengqadha puasa di bulan Ramadan tanpa ada suatu uzur, maka dia itu perlu untuk bertaubat kepada Allah SWT. Dan ini adalah ijma' dari kalangan para ulama. Ana ulang jamaah bahwa di saat ada orang, dia itu mengakhirkan mengqadha puasa Ramadan sampai tahun berikutnya. Kalau tanpa ada suatu uzur yang syar'i, maka para ulama mereka berijma', berittifaq bahwa orang tersebut dia harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia berdosa, biar dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sebab dia mengakhirkan suatu kewajiban sampai masuk
kewajiban di tahun berikutnya tanpa ada suatu udzur. Ini semua ulama sepakat. Semua ulama sepakat. Cuman saja para ulama mereka berbeda pendapat dari sisi apa? Apakah di saat orang mengakhirkan mengqadha puasa di bulan Ramadan, di samping dia itu wajib untuk mengqadai, wajib pula untuk bertaubat, apakah ada pula kewajiban untuk it'amul masakin? Apakah ada kewajiban untuk memberikan fakir miskin makan ataukah enggak wajib hukumnya? Ini yang ada perbedaan pendapat dari kalangan para ulama. Di sini secara garis besarnya termasuk disebutkan oleh Syekh Sa'di rahimahullah. Ana perlu untuk mengatakan ya ikhwah, ini Syekh Sa'di, beliau di antara ulama yang menjadi guru dari Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Ini kenapa perlu untuk diingatkan kembali? Karena ada perbedaan pendapat antara guru sama murid. Antara guru sama murid. Kita perhatikan di sini tentang adanya kewajiban ataupun adanya syariat yang berkaitan dengan masa ngasih makan fakir miskin bagi orang yang mengakhirkan mengqadha puasa Ramadannya tanpa ada suatu uzur sampai masuk di tahun berikutnya. Sebagian di antara ulama mewajibkannya, termasuk yang ada dalam mazhab al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dan termasuk dipilih oleh Syekh Sa'di rahimahullah di sini, termasuk pula yang dipilih oleh Syekh Ibnu Baz rahimahullah. Nah, sebagian di antara ulama mengatakan bahwa orang kalau dia sudah mengakhirkan mengqadha puasanya Ramadan sampai Ramadan berikut. Kalau tanpa ada suatu uzur, di samping dia ada kewajiban untuk mengqadha puasanya, ada kewajiban untuk bertaubat, plus ngasih makan fakir miskin setiap hari adalah satu mud atau mungkin sekitar 1,5 kilo. Ini adalah yang diambil pendapat oleh ataupun yang ada dalam mazhab Syafi'i rahimahullah, termasuk pula ini yang diambil pendapat oleh Syekh Sa'di, termasuk pula oleh Syekh Baz rahimahullah. Didasarkan pada sebagian dan fatwa para sahabat, sebagian dari sahabat Abbas, termasuk sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ini adalah pendapat yang pertama. Yang kedua adalah ini yang ada dalam mazhab Imam Abu Hanifah rahimahullah. Dan ini yang diambil pendapat oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Di antara alasannya apa? Di antara alasannya Allah Subhanahu wa taala dia hanya mengatakan man kana maridan aw ala safar fa'iddatun min ayyamin ukhra. Orang yang sakit ataupun yang dia safar kemudian dia enggak bisa untuk puasa, maka diganti di hari yang lainnya, diqadhain di hari yang lainnya. Di situ enggak disebutkan tentang ngasih makan fakir miskin. Enggak disebutkan. Inti di sini bahwa ada perbedaan pendapat dari kalangan para ulama. Untuk yang kedua ini termasuk yang diambil pendapat oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Termasuk pula tadi itu adalah yang diambil pendapat oleh Syekh Utsaimin rahimahullah. Tayyib. Lanjut. Sebentar. Tadi di sini disebutkan bahwa wa ma'adzalika fata'jiluhu aula wa afdal. Walaupun tak dengan kalau pendapat-pendapat yang sebelumnya, makanya gerakan mengqadha puasa di bulan Ramadan itu lebih utama dan itu lebih aman. Kenapa kok lebih utama? Karena mengqadha puasa Ramadan itu artinya kalau disegerakan, artinya nyegerakan berbuat taat kepada Allah. Artinya dia itu nyegerakan membayar hutang puasanya. Dan itu lebih aman. Amannya karena kenapa? Karena nyawa kita gak tahu datangnya kapan akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Di saat ada kemungkinan segera dibayar puasa Ramadannya, maka yang paling aman adalah segera dibayar puasa Ramadannya. Segera untuk diqadha.
Jangan ditunda-tunda. Kalau sudah taswif, sudah nanti mengqadha puasanya. Sedangkan nggak ada umur sama sekali. Kemudian keburu na'udzubillah, nyawa keburu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita punya hutang puasa. Lebih masalah lagi kalau toh ahli waris nggak tahu kita sedang punya hutang puasa, akan diminta tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang paling aman, bisa dimungkinkan untuk segera mengqadha puasa Ramadan, maka segera untuk diqadha puasa Ramadan. Oh, kemarin punya hutang 3 hari, segera diqadha. Diqadha. Lanjut. Hadis 186 dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang meninggal dunia sedangkan dia masih mempunyai tanggungan wajib puasa, maka hendaklah walinya puasa untuknya. Diriwayatkan juga oleh Abu Daud rahimahullah, dan dia berkata, itu berkenaan dengan nazar, dan itu adalah pendapat Ahmad bin Hambal rahimahullah. Kita perhatikan di sini, ini hadis sahih tentunya. Semua hadis disebutkan dalam kitab ini semuanya adalah sahih. Baik yang muttafaqu alaih Bukhari wal Muslim, baik yang disepakati antara Al-Bukhari sama Muslim, ataupun Al-Bukhari saja ataupun Imam Muslim saja. Semua hadis ada hadis yang sahih. Nabi Muhammad di sini beliau mengatakan, mata wa alaihi siyamun sama anhu waliyuh. Orang yang meninggal sedangkan dia punya hutang puasa, maka walinya dia yang mempuasai untuk ini si mayit yang punya hutang. Tadi yang kita gambarkan di akhir pembahasan hadis sebelumnya, di saat ada orang dia nunda-nunda puasa atau mengqadha puasa di bulan Ramadan, padahal dia mampu untuk segera mengqadhanya dan tidak ada suatu uzur. Kemudian keburu dia meninggal. Padahal sebelumnya ada kesempatan tapi nggak dia manfaatkan. Kemudian keburu meninggal. Artinya orang ini dia punya hutang puasa Ramadan yang belum terbayarkan. Dia nggak bisa untuk bayar. Karena kenapa? Karena keburu meninggal. Kesempatan sebelumnya, nyawa sebelumnya yang diberikan oleh Allah dan dimungkinkan untuk membayar puasanya, tapi nggak segera dia bayar puasanya. Maka orang ini dia punya hutang puasa Ramadan. Terus bagaimana untuk melunasi hutang dia? Padahal fadainullahi ahaqqu bi ayyuqda. Padahal hutang terhadap Allah lebih berat untuk dibayar. Sedang orang ini keburu meninggal terlebih dahulu, maka bagaimana? Maka sama anhu waliyuh. Maka walinya dia bisa mengganti puasanya. Ini siapa walinya? Adalah ahli warisnya. Mungkin anaknya, mungkin istrinya. Kalau yang meninggal itu adalah suami, maka istrinya. Ataupun mungkin anak-anaknya. Kalau yang meninggal adalah istri, maka suami bisa untuk mengqadha, membayar puasa atas nama ini si mayit. Sehingga untuk yang paling aman adalah di saat kita punya hutang puasa dan dimungkinkan kita nunda-nunda untuk bayar hutang puasa, maka yang lebih aman anak-anak kita ataupun istri kita, mereka perlu untuk diberitahu. Khawatir nanti di saat kita nunda-nunda kemudian keburu meninggal padahal ada kesempatan untuk membayar puasa. Ustadz, nanti mereka jangan-jangan gak mau untuk bayar puasa anak. Ini keterlaluan. Mereka cuma mau untuk menerima harta warisan, gak mau menerima peninggalan yang berupa hutang puasa. Mereka beralasan, ya kami siap nerima warisan, tapi kalau warisan berupa haus dahaga seharian, ini berat untuk terbayarkan. Mereka hanya mau menerima warisan yang berupa harta benda, gak mau menerima untuk bayar hutang. Terlepas dari masalah itu semua, bahwa yang mempuasai untuk anak si mayit ini adalah ahli warisnya ataupun waliyu. Waliyu di sini nggak harus orang tuanya,
tetapi adalah para ulama menjelaskan bahwa mereka ini adalah ahli waris dari si mayit. Taib. Ini secara umumnya berkaitan tentang masalah pengertian ataupun sebagian di antara pengertian yang ada dalam hadis ini. Kemudian perhatikan di poin di bawahnya. Tadi ini untuk yang hadis 185. Ini adalah yang ada dalam riwayat Imam Al-Bukhari sama Sahih Muslim. Ada sebagian dan riwayat yang ada dalam Sahih Al-Imam Abi Dawud rahimahullah. Tentang masalah apa? Wa qala hadza fin nadhr. Ini adalah penjelasan dari Al-Imam Abu Dawud rahimahullah tentang adanya membayar puasa atau mengqadha puasa yang dikerjakan oleh ahli waris untuk si mayit. Ini berlaku untuk puasa nazar. Nah, ulang. Ini penjelasan dari Al-Imam Abu Dawud rahimahullah bahwa hadis yang disebutkan di 186 ini adalah berlaku untuk puasa nazar. Dan ini pendapat yang diambil oleh Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah. Berarti ada perbedaan pendapat dari kalangan para ulama. Apakah mengqadha puasa yang dikerjakan oleh ahli waris demi membayar puasa si mayit ini hanya berlaku untuk puasa nazar ataukah berlaku secara mutlak secara umum? Di sini yang pertama adalah pendapat yang diambil oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, dan itu yang dijelaskan oleh Imam Abu Dawud bahwa ini hanya berlaku untuk puasa nazar. Artinya begini, kalau misalnya ada orang dia bernazar, nanti kalau sakitku sembuh, maka aku bernazar untuk puasa selama 10 hari. Bernazar berpuasa selama 10 hari. Belum sempat ataupun ternyata orang ini sembuh dan puasnya belum dikerjakan selama 10 hari itu. Maka dalam keadaan tersebut, kalau menurut Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, maka wajib bagi ahli warisnya untuk mempuasai. Tetapi kalau misalnya untuk hutang puasa Ramadan, maka ahli waris gak ada kewajiban untuk mengqadhanya. Ini pendapat adalah pendapat dari Imam Abu Dawud rahimahullah, dan juga ini yang diambil pendapat oleh Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah. Baik, bacaan dulu, nanti ada penjelasan yang lain. Syarah hadis. Sabda beliau sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, barang siapa yang meninggal dunia sedang dia masih menanggung wajib puasa, maka hendaklah walinya puasa untuknya. Yang dimaksud dengan wali di sini adalah ahli waris si mayit. Itu adalah lafaz Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim dengan lafaz mutlak. Iya, kita perhatikan di sini bahasnya ikhwah. Di sini dalam lafaz Arabnya wa hadzal lafz sahihain bil itlaq. Lafaz ataupun redaksi hadis yang disebutkan di 186 ini, bahasa ataupun redaksi hadisnya adalah secara mutlak. Artinya Nabi Muhammad beliau tidak membatasi apakah puasanya adalah puasa Ramadan yang perlu untuk ataupun hutangnya puasa Ramadan, ataukah hutang puasanya adalah puasa nazar ataupun puasa wajib yang lainnya. Nabi Muhammad beliau mengucapkan secara mutlak, apa itu man mata wa alaihi siyam sama anhu waliyuhu. Orang yang meninggal sedangkan dia punya hutang puasa, maka ahli warisnya ataupun walinya berpuasa untuk si mayit. Nabi Muhammad beliau menyebutkan secara mutlak dan tidak membatasi apakah nazar, apakah hutang puasa Ramadan atau yang lain sebagainya. Sehingga sebagian di antara ulama membiarkan kemutlakan hadis ini, dibiarkan mutlak tanpa ada suatu pembahasan tertentu.
Jelas ya ikhwah? Sehingga sebagian di antara ulama adalah termasuk dalam Imam Syafi'i rahimahullah adalah ini berlaku mutlak karena Nabi Muhammad beliau tidak membatasi tentang makna puasa di situ. Hutang puasa yang disebutkan tentang masa batasannya. Sehingga sebagian di antara ulama, apapun hutang puasanya, baik yang Ramadan kah, baik yang nazar kah, baik yang kafarat kah, di saat ada orang dia punya hutang puasa tersebut, maka yang berhak untuk mempuasai itu adalah ahli warisnya ataupun walinya. Tapi perhatikan jamaah sekalian, yang perlu untuk dijelaskan sampai poin ini itu adalah tentang adanya ada sebagian di antara orang dia punya hutang puasa Ramadan. Bulan-bulan berikutnya dia masih dalam kondisi sakit. Orang sakit sehingga nggak bisa untuk puasa di bulan Ramadan. Kemudian bulan-bulan berikutnya tidak bisa untuk mengqadha puasanya. Sampai datang puasa tahun berikutnya. Dia masih dalam kondisi sakit. Kemudian di tengah-tengah Ramadan dia meninggal. Dia meninggal. Sedangkan puasa tahun sebelumnya selama 30 hari belum dia qadhain. Dan puasa tahun berikutnya setengah bulannya dia juga belum bisa untuk melaksanakannya. Kemudian dia meninggal. Ini para ulama mereka mengatakan, dan ini adalah rata-rata ulama memfatwakan tidak ada kewajiban bagi orang ini untuk mengqadha puasanya. Karena kenapa? Gak ada kesempatan sama sekali. Dan ini adalah pendapat rata-rata ulama, termasuk yang ada dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Ana nukilkan perkataan dari Imam Nawawi rahimahullah. Beliau mengatakan, "Fi man mata wa 'alaihi shaum fatau bi maradin." Tentang orang yang dia meninggal padahal dia punya hutang puasa karena faktor sakit atau mungkin safar. Walam yumkin min qadai hatta mata. Dan enggak mungkin mengqadainya sampai dia meninggal. Dzakarna anna madhhabana annahu la syai'a alaih. Maka dalam madhab kami, orang tersebut enggak ada suatu kewajiban sama sekali. Karena memang enggak ada suatu hal yang ataupun suatu kesempatan untuk mengqadainya. Ini pula pendapat yang ada disebutkan dalam kitab Al-Mughni dan juga kitab-kitab yang lainnya, termasuk pula difatwakan oleh ulama-ulama kontemporer. Berarti kalau memang nggak ada kesempatan untuk mengqadha puasanya bagi orang tersebut karena uzurnya bersambung menyambung sampai tahun berikutnya kemudian dia meninggal, maka nggak ada kewajiban untuk orang tersebut. Allah mengetahuinya. Tetapi di saat misalnya ada kesempatan kemudian dia nggak mengqadha puasanya, artinya kalau Ramadan tahun tahun sebelumnya tahun 2025 dia sakit memang nggak bisa untuk puasa. Kemudian di bulan Syawal dia sehat walafiat, Dzulqa'dah dia sehat walafiat, tetapi kemudian nggak segera untuk mengqadha. Nggak segera untuk mengqadha. Kemudian dia keburu meninggal. Di bulan berikutnya dia meninggal. Maka ini yang perlu untuk diqadai oleh ahli warisnya. Habis waktunya? Baik. Mungkin sampai di situ yang bisa kita bahas, dan nanti untuk perkataan dari mazhab Imam Ahmad bin Hanbal akan kita ulang di pertemuan berikutnya. Sampai di situ mungkin yang bisa kita bahas. Semoga bermanfaat, semoga menambah wawasan, dan juga semoga bisa untuk refresh materi-materi yang pernah kita bahas di ataupun sebelum Ramadan tahun-tahun sebelumnya di masjid ini pula. Semoga kian meresap ilmu yang kita dapatkan, dan semoga Allah berkahi ilmu kita, dan semoga Allah mudahkan kita semuanya untuk mengikut syariat yang dibawa Nabi Muhammad SAW dan penjelasan dari kalangan para ulama kita. Amin ya rabbal alamin. Kita cukup sekian untuk pertemuan kita kali ini. Ditutup dengan doa
kafir majlis. Subhan wa hamdika syu'anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hayya 'alal falah, hayya 'alal falah.